berdoa dulu sebelum belajar. Silakan untuk Ananda Rizka untuk memimpin teman-teman untuk berdoa untuk belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pelajaran Bapak akan absen dulu ya. Kalian. Dinita, Hadir. Yun, Hadir. Mungaram, Hadir. Dina. Hadir. Ini pertemuan pertama kita. Jadi hari ini Bapak akan mengajarkan tentang BK, ya. Berpikir secara menyeluruh, bukan dalam satu sudut saja. Mengerti? Jadi untuk lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan sebuah video tentang tarifa lokal yang ada Sidra, ya. Jadi saya mengambil video seputar wilayah Sidra. Jadi anakku silakan perhatikan videonya. Anak-anakku sekalian, setelah melihat video ini, coba anak-anak sekalian munculkan satu pertanyaan yang ada di pikiran kalian. Coba apa pertanyaannya? Ya. Kemudian merah, Melita, ya. Begitu ya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita berpikir secara komputasional. Maksudnya itu kita berpikir hanya ketika kita melihat gambar itu ada sesuatu yang muncul di pikiran kita. Begitu ya, itu maksudnya berpikir komputasional atau yang dikatakan orang berpikir logika. Ya. Jadi apa yang sudah kalian lihat harus kalian eksplorasikan dengan apa yang ada di pikiran kalian. Harus kemudian dituangkan dalam otak kalian. Itu suatu kemampuan yang baru. Saya hanya menampilkan video, nanti kalian langsung bisa buat pertanyaan tanpa instruksi yang ada dalam video. Seperti itu ya. Kemudian anak sekalian, saya mau tanya dulu. Tempat-tempat apa saja yang pernah kalian pergi? Coba, kamera. Apa nak? Kemudian kalau Tina, tempat apa saja yang pernah kita pergi? Pegunungan. Kalau Nita, pikirannya. Kalau Dion, jadi itu adalah sebenarnya ketika kalian mengunjungi tempat itu, kalian itu sebenarnya bisa berpikir profesional. Karena kenapa? Kalian pergi ke sana pasti ada sesuatu yang ini kalian ketahui, iya kan? Selanjutnya saya akan balik kelompok. Ya, ada yang nanti
menggunakan ini rekaman, kemudian Anda menggunakan laptop, ya. Jadi nanti untuk kelompok 1 nanti ada video yang kalian lihat, kemudian untuk kelompok 2 ada rekaman yang kalian nanti. Oke? Jadi silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Perwakilan satu orang. Silakan, belakang satu orang. Silakan. Ya. Untuk kelompok 1 menggunakan media laptop. Kemudian untuk kelompok 2 menggunakan video. Jadi baik anak sekalian, setelah melihat tayangan video dan rekaman tadi, coba anakku
presentasikan atau ada kemudian bisa disampaikan setelah melihat video tadi. Coba kelompok 1 apa yang bisa didapatkan di video tadi. Coba Yum, berdiri nak berdiri. Dari kesimpulan saya, Ya. dari kesimpulan saya ada sesuatu yang unik yang harus dikunjungi kawan. Pertanyaan saya, apa saja yang unik di wisata ini? Ya. Gitu ya. Kemudian untuk kelompok 2, coba nak sampaikan apa yang bisa kalian tangkap dari hasil audio yang tadi kalian dengarkan. Coba Ina. Oke, baik, untuk kelompok 2, coba sampaikan apa hasil dari rekaman tadi yang kamu dengar. Oke, coba Umer nak. Berdiri. Yang saya dengar dan saya tangkap adalah orang yang datang ke kita itu sangat banyak. Jadi anak sekalian, setelah mendengarkan dan melihat video tadi, bisa kita simpulkan bahwa berpikir komputasional itu sebenarnya sangatlah fleksibel. Ketika kita melihat sesuatu yang bisa kita munculkan pertanyaan di sana, maka itulah namanya berpikir komputasional. Bisa dikatakan berpikir komputasional adalah berpikir secara penasaran. Ketika kita penasaran, maka kita akan muncul pertanyaan seperti itu ya. Jadi untuk selanjutnya saya akan memberikan LKPD untuk kedua kelompok. Jadi dengarkan instruksinya. Jadi ada gambar yang akan saya bagikan. Jadi silakan nanti kalian susun di sini atau tulis langkah-langkah bagaimana kemudian cara membuat gambar ini. Paham saya? Caranya untuk membuat gambar ini. Oke, bisa mengerti? Ya. Silakan dikerja. Jadi untuk anak sekalian, kita akan melakukan activity dulu ya, supaya kita lebih semangat lagi belajar. Oke? Bisa? Jadi silakan perhatikan activity yang saya berikan. Oke, semuanya berdiri. Ya. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang badan. Tangan diputar-putar pegang badan. Goyang-goyang
yaitu berpikir komputasional. Kenapa kemudian kita penting untuk kemudian pelajari ini berpikir komputasional? Ya, karena sejatinya kita sebagai siswa harus memang dituntut untuk selalu berpikir secara kreatif dan imajinasi. Karena memang kita berada di zona yang bisa dikatakan wajib digital. Ketika kita digital, kita ketinggalan. Dipaham saya? Nah, seperti itu ya, nak. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada yang bertanya? Ada? Jadi sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, saya coba tanya ke kalian apa yang menjadi kesimpulan anak sekalian setelah materi yang Bapak sampaikan tadi. Coba kelompok satu, diam, berdiri nak berdiri. Dalam materi ini, berpikir komputasional sangat bermanfaat untuk siswa. Dari materi yang Bapak sampaikan, saya bisa menyimpulkan bahwa siswa dituntut untuk mempelajari digital. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa sebelum pulang. Untuk doanya bisa dipimpin oleh Ananda Benita Cajani. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa sama-sama. Yang baca kafaratul majelis. Subhanallah